Kita nggak harus ikut yang Martin Luther hapus atau yang Martin Luther masukkan sih, tapi di dalam gereja kita mengakui ada kanon yang fix. Kanon Perjanjian Lama itu sudah fix dari orang Yahudi sendiri. Tanak, Torat, kitab sejarah, tulisan-tulisan, dan kitab-kitab dari para nabi. Kalau disusun itu sama dengan Kejadian sampai Maleakhi, seluruh Perjanjian Lama kita. Nah, setelah itu ada banyak kitab yang muncul di dalam zaman pembuangan. Ini kitab-kitab ditulis dalam bahasa Yunani, ada beberapa dalam Aramaik, dan ini kitab-kitab sebenarnya nggak masuk kitab sucinya orang Yahudi. Karena orang Yahudi ketika dibuang, mereka sudah punya kitab yang disebut dengan Tanakh itu. Tapi ya tulisan-tulisan bertambah terus. Nah, sehingga ketika para ahli, ada 70 ahli yang menerjemahkan kitab suci orang Yahudi, tulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil Aramaik, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan mereka terjemahkan banyak karya lain yang sekarang dimasukkan di dalam Deuterokanonika dan kitab-kitab yang masuk di dalam kitab Apokrifa atau Pseudepigrapha. Nah, ini merupakan kitab-kitab yang tidak termasuk Perjanjian Lama, tapi masuk di dalam tradisinya orang Yahudi untuk mengerti sejarah dan lain-lain. Di dalam Perjanjian Baru ada banyak kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang ditulis meskipun tidak masuk ke dalam Perjanjian Baru, misalnya Didache. Dan juga ada banyak tulisan-tulisan yang bahkan cenderung bidat, tulisan-tulisan dari Gnostik. Ini sangat kacau ajarannya, sehingga orang mengatakan Perjanjian Baru adalah surat-surat atau kitab yang diakui oleh gereja selagi para rasul masih hidup. Maka kalau kita baca dari Kejadian sampai Maleakhi, lalu Matius sampai Wahyu, seluruhnya itu membentuk cerita yang harmonis. Agak sulit kalau kita paksakan harus tambahkan kitab lain. Nah, maka Martin Luther sebenarnya cuma mengikuti sejarah atau pengertian yang dia pikir sangat baik, meskipun dia pernah meragukan dua kitab, yaitu Yakobus dan Wahyu. Tapi kemudian kita tidak harus ikut dia di dalam mencoret Wahyu dan Yakobus, meskipun akhirnya Luther pun tidak keluarkan dua kitab ini dari pengertian kanon yang dia miliki. Jadi saya pikir kita perlu lihat bagaimana kitab suci itu membentuk satu kesatuan cerita. Apakah kitab-kitab yang tidak masuk kanon ini masih bisa diakses? Sangat bisa, apalagi di dalam zaman kita sekarang. Tulisan-tulisan itu tetap perlu untuk kita pelajari kalau kita mau mengerti sejarah dan pikiran-pikiran orang pada zaman Alkitab, meskipun tidak masuk di dalam kitab suci. Untuk belajar Perjanjian Baru harus baca kitab-kitab yang sezaman meskipun nggak masuk kitab suci. Untuk mengerti Perjanjian Lama harus baca banyak tulisan-tulisan yang sezaman meskipun nggak masuk. Jadi jangan percaya ada semacam gerakan dari Luther yang sengaja membakar, menghilangkan kitab-kitab ini. Itu nggak mungkin.